program Pesona Puskesmas Soreang On Air, di mana sudah hadir di ruang siaran kami yaitu para narasumber ada Dr. Fitria, kemudian ada Ibu Bidan Mbak Nuriati dan juga didampingi Dr. Agnes yang sudah hadir di studio Radio Kandaga untuk bisa memberikan informasi terkait dengan pelayanan ANC terpadu ataupun juga antenatal care. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan menyapa Ibu Bidan Tati Nuriati dan juga Dr. Fitria ya terkait dengan antenatal care ini, untuk pelayanan antenatal care ini terhadap ibu hamil ya, betul ya? Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kanggo para wargi Radio Kandaga. Tadi sudah diperkenalkan, saya Tati Nuriati. Profesi saya sebagai bidan dan bekerja di Puskesmas Soreang sebagai pengelola kesehatan ibu. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan beberapa informasi seputar kesehatan ibu, di mana kita akan memberikan informasi mengenai pentingnya pelayanan ANC terpadu. Untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Setiap ibu hamil pastinya memeriksakan kehamilannya untuk terjaminnya kesehatan ibu dan bayi. Tetapi di tahun 2018 kita sudah melaksanakan pemeriksaan kehamilan yang tidak hanya memeriksa perut ibunya saja, tetapi dipadukan dengan pemeriksaan untuk screening penyakit menular dan penyakit tidak menular untuk ibu hamil. Bisa saya sampaikan bahwasanya pelayanan ANC terpadu ini dilatar belakangi dengan tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Untuk Puskesmas Soreang sendiri, alhamdulillah di tahun 2018 tidak ada angka kematian ibu. Namun di 2019 ada satu, dan itu merupakan kejadian luar biasa ya, walaupun hanya ada satu kasus. Di 2020 ini sampai bulan September, alhamdulillah tidak kami temukan kasus angka kematian ibu. Kebetulan sampai bulan September ini kita belum mencapai target, Bu, yang harusnya setiap ibu hamil semua melaksanakan ANC terpadu, tetapi kita hanya baru mencapai angka 64%. Padahal orang ibu hamil diperiksa kehamilan dengan keterpaduan pemeriksaan lainnya itu sangat diperlukan untuk memastikan kondisi kehamilannya dan janinnya terbebas dari penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kemudian yang melatar belakangi pelayanan ANC terpadu secara umum mungkin ya, bahwasanya masalah lain yang mengiringi ibu hamil adalah HIV pada ibu hamil. Selain mengancam keselamatan ibu, juga dapat menular kepada bayinya. Kemudian sifilis yang merupakan salah satu infeksi menular seksual juga perlu mendapat perhatian. Ibu hamil yang menderita sifilis berpotensi untuk melahirkan bayi dengan sifilis kongenital atau kelainan pada janin ya, Dok ya. Mungkin janin bisa menjadi cacat ya, Dok ya, akibat ibunya terkena penyakit sifilis. Dan penyakit menular lainnya juga masih tinggi angkanya di Indonesia, seperti penyakit hepatitis, penyakit tuberkulosis. Kemudian masalah gizi pun itu melatar belakangi kenapa semua ibu hamil harus melaksanakan ANC terpadu. Seperti itu. Bahwa tujuan dari pelayanan antenatal care terpadu ini adalah pelayanan atau pemeriksaan ibu hamil komprehensif, jadi menyeluruh, dan tentunya pelayanan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil. Itu, dan tujuan umumnya adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilannya dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Saat pelayanan antenatal care terpadu itu
kita akan memeriksa darah dari ibu untuk cek laboratorium ya, dan juga pemeriksaan urin. Itu salah satunya untuk mengetahui apakah seorang ibu hamil itu menderita anemia, apakah seorang ibu hamil itu terpapar penyakit HIV, kemudian hepatitis, kemudian IMS ya, infeksi menular seksual, juga penyakit yang gangguan fungsi ginjal ya dok ya. Juga untuk menghilangkan miss opportunity ya pada ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif dan berkualitas. Mendeteksi secara dini kelainan, penyakit, gangguan yang diderita ibu hamil, kemudian melakukan intervensi terhadap kelainan atau penyakit atau gangguan pada ibu hamil sedini mungkin. Jadi apabila seorang ibu hamil sudah melaksanakan ANC terpadu di puskesmas pada trimester pertama dan mendapatkan hasil bahwa ibu hamil tersebut ada masalah, mungkin untuk penanganannya kita ada waktu ya, tidak harus tergesa-gesa karena usia kehamilan yang sudah mendekati masa persalinan itu. Dan untuk perencanaan rujukan terencana juga bisa lebih leluasa. Kemudian untuk melakukan intervensi terhadap kelainan, penyakit, gangguan pada ibu hamil seperti mungkin tentu saja bisa kita lakukan apabila diketahui secara dini, dan melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada. Jadi apabila diketahui seorang ibu hamil nih dengan HIV ya, tentunya itu tidak bisa kita tangani di puskesmas. Di puskesmas kita mengedukasi kepada pasien dan selanjutnya dirujuk di rumah sakit yang memang kompeten untuk penanganan penyakit HIV. Ya. Itu konsep pelayanannya mungkin ya bisa diketahui bersama bahwasanya pelayanan antenatal terpadu dan berkualitas secara keseluruhan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan dan konseling kesehatan termasuk gizi agar kehamilan berlangsung sehat. Di sini kan pada saat pemeriksaan kehamilan akan dinilai status gizi dari ibu hamil tersebut, ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu memeriksakan kadar darah atau hemoglobin. Nah, apabila nih terdapat masalah, tentunya di puskesmas kan ada ahli gizi. Kita akan lakukan rujukan internal, pasien dirujuk ke polikonseling untuk ahli gizi memberikan info-info edukasi supaya kadar darahnya atau anemianya segera teratasi dan dilakukan pemeriksaan lab di bulan berikutnya dengan hasil yang sudah bagus. Kemudian melakukan deteksi dini masih masalah penyakit dan penyulit atau komplikasi kehamilan. Misalnya nih pemeriksaan tekanan darah. Mungkin diperiksa di klinik swasta atau bidan praktek mandiri sudah biasa dilakukan cek tekanan darah. Tapi kalau seumpama didapatkan hasil tekanan darahnya meningkat, di puskesmas bisa dilakukan pemeriksaan proteinnya dok ya, protein urinnya apakah positif atau tidak, dan akan dikonsulkan ke poli umum untuk pengobatan atau terapi selanjutnya. Kemudian menyiapkan persalinan yang bersih dan aman. Tentu saja kalau misalnya pada saat pemeriksaan ANC terpadu ini didapatkan hal-hal yang memang untuk seorang ibu hamil tidak memungkinkan untuk melahirkan normal, itu akan dilakukan rujukan terencana. Kemudian merencanakan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan bila terjadi penyulit atau komplikasi. Setiap ibu hamil yang datang ke puskesmas, kita akan infokan mengenai tanda bahaya dari kehamilan. Jadi kalau semisalnya ibu hamil tersebut mengalami tanda bahaya atau masalah lainnya pada kehamilan, itu harus sesegera mungkin diperiksakan ke tenaga kesehatan sehingga tidak akan terlambat dalam penanganan atau sistem rujukan. Kemudian melakukan penata laksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat
tepat waktu bila diperlukan. Juga melibatkan keluarga, terutama suami, dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit komplikasi. Itu dalam pemeriksaan memang kita juga libatkan ya keluarga, karena seorang ibu hamil secara psikologis itu memerlukan dukungan dari keluarga, apalagi suaminya itu. Baik, jadi sebaiknya ibu hamil ini memang harus diperiksa terkait dengan pemeriksaan kehamilannya itu mulai dari pertama ya. Iya. Trimester pertama ya. Jadi disarankan untuk semua ibu hamil itu diperiksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Di trimester pertama itu dilakukan 2 kali pemeriksaan, dan salah satu pemeriksaannya memang itu harus kontak dengan dokter supaya penyakit penyerta bisa diketahui secara dini. Dan memasuki trimester kedua minimal 1 kali pemeriksaan, dan di trimester ketiga itu 3 kali pemeriksaan. Di trimester 3 itu pun sama, harus kontak juga dengan dokter supaya komplikasi kehamilan bisa terdeteksi secara dini. Itu. Tetapi untuk pemeriksaan ANC terpadu itu cukup 1 kali saja selama hamil, dan disarankan di usia kehamilan trimester pertama. Nah, seandainya pada saat pemeriksaan didapatkan hasil yang bermasalah, mungkin ibu hamil ini akan disarankan untuk kontrol lagi ke puskesmas untuk cek lab atau dirujuk. Baik, selanjutnya kita beralih ke Dr. Fitri ya, silakan. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai, mungkin tadi Bu Teti sudah menjelaskan mengenai pentingnya ANC. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kelainan kongenital atau bawaan yang akan terjadi apabila ibu hamil ini misalnya kurang memeriksakan kehamilannya, seperti itu. Jadi untuk kelainan kongenital atau kelainan bawaan ini adalah kelainan yang didapatkan sejak lahir. Jadi kondisi ini disebabkan karena adanya gangguan selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Nah, kelainan kongenital ini akan menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau gangguan fungsi pada organ tertentu. Apa saja penyebab dari kelainan kongenital ini? Yang pertama bisa karena faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, faktor gizi ibu selama hamil, seperti itu. Untuk faktor genetik biasanya seperti riwayat pada keluarganya seperti apa, atau memang ada kelainan-kelainan pada kromosom atau yang memang dibawa oleh seorang ibu tersebut. Kemudian untuk faktor lingkungan, misalnya ibu hamil yang terpapar oleh asap rokok, kemudian penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter, kemudian konsumsi alkohol, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Kemudian juga faktor gizi. Tadi kan sangat penting ya untuk pemeriksaan ANC itu dicek lab-labnya, termasuk HIV, kemudian sifilis, kemudian juga untuk hemoglobin untuk mengetahui apakah anemia atau tidak. Ini sangat penting untuk mencegah dari kelainan-kelainan kongenital tersebut. Seperti juga untuk mendeteksi gizi buruk pada ibu hamil. Seperti itu. Nah, ada juga kelainan-kelainan yang akan mempengaruhi kelainan kongenital pada bayi, misalnya infeksi saat hamil. Contohnya tadi mungkin sudah dijelaskan ya, tentang sifilis, kemudian bisa juga rubella, kemudian anemia, kemudian adanya penyakit gula pada ibu hamil itu juga akan mempengaruhi. Kemudian juga pada ANC, selain lab itu juga kan akan ditanyakan riwayat-riwayat kehamilan sebelumnya seperti apa, kemudian umur usianya berapa, karena kan usia sangat mempengaruhi ya, misalnya usianya cukup tua gitu ketika sedang hamil, seperti itu. Nah, apa saja sih yang akan diakibatkan oleh kelainan kongenital tersebut? Yang pertama adanya kelainan fisik dan juga kelainan dari fungsi. Untuk kelainan fisik itu
Yang pertama bisa menyebabkan bibir sumbing, atau misalnya adanya kelainan pada jantungnya, kemudian bisa juga bagian tulang belakangnya itu mungkin nggak lengkap, atau pada bagian kepalanya itu tidak menutup, seperti itu. Kemudian dari fungsi-fungsinya itu juga dapat terpengaruh, misalnya sindrom Down, kemudian kelainan metabolis, seperti misalnya hipotiroid, kemudian juga bisa katarak dan sebagainya. Maka dari itu sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan kelainan kongenital dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan, dari ANC, baik itu ANC terpadu tadi ya minimal 6 kali, kemudian juga USG, seperti itu. Biasanya apa saja yang dialami? Untuk keluhan-keluhan Yes. pada ibu hamil, Iya. biasanya bisa memang misalnya kurang gizi, berarti ketika diukur ketika ANC itu ternyata berat badannya kurang, atau lingkar lengan yang dicek itu ternyata tidak sesuai, kemudian juga muntah atau mual terus menerus. Kemudian juga bisa memang di dirinya itu ada penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan ketika kelahiran baru tahu anaknya itu ternyata menderita penyakit yang sebenarnya ada di dalam diri ibunya, seperti itu. Sebagai contoh yang bisa penyakit yang ada dalam diri ibunya itu seperti apa? Misalnya contohnya HIV ya. Misalnya HIV kan terjadi penurunan imunitas pada ibunya. Biasanya itu ibunya itu bisa terkena penyakit-penyakit. Misalnya kan kalau misalnya HIV itu tergantung tingkat berat, ringan, sedang, berat dari gejalanya. Ada yang ringan itu cuman seperti berat badannya turun, kemudian diare-diare saja, seperti itu. Biasanya akan ditanyakan lebih detail lagi mengenai aktivitas seksualnya, seperti itu. Karena kadang ibu hamil tidak tahu gitu, tidak merasa bahwa ada penyakit dalam dirinya itu tersendiri, seperti itu. Gitu. Ya, kemudian pengecekannya seperti apa nanti kalau seperti itu? Biasanya kan ketika di puskesmas ya Bu ya, ada pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya sebelum menikah itu kan ada pemeriksaan-pemeriksaannya, atau ketika trimester pertama atau sebelum hamil biasanya seharusnya dicek-cek terlebih dahulu agar tahu kira-kira di dalam diri ibu hamil tersebut atau yang berencana akan hamil ada penyakit apa, seperti itu. Itu sih. Baik, nah ini kan biasanya kalau ibu hamil itu kalau dalam keadaan normal gitu ya, tidak mengalami keluhan, ataupun jika nanti kita bicarakan soal ada yang gangguan kesehatannya, ini yang idealnya itu mengalami kenaikan berat badan kan ya, itu sampai berapa kilogram? Kalau misalnya untuk trimester pertama disarankannya itu 0,5 sampai 2,5 kilogram. Yang selanjutnya per minggunya itu disarankan setengah kilogram, seperti itu. Tergantung juga mungkin berat badan sebelum hamilnya. Itu mempengaruhi berapa kilokah ibu hamil harus naik pada saat hamil dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Kan suka ada ya ketika kehamil malah berat badannya jadi turun gitu. Suka ada. Itu biasanya ada gangguan kesehatan kah atau bagaimana? Bisa banyak penyebabnya ya Bu ya. Bisa jadi memang pola makannya yang kurang baik, atau kan biasanya pada ibu hamil suka mual-mual atau muntah, jadi biasanya lebih ogah makan, seperti itu ya Bu ya. Ya. Terutama di trimester pertama mungkin ya, kebanyakan dari ibu hamil tidak mengalami peningkatan berat badan sehubungan dengan gangguan hormonal ya yang terjadi pada seorang ibu hamil, walaupun itu tidak semua ibu hamil mengalami mual muntah. Nah, menjelang memasuki trimester kedua biasanya ibu hamil sudah mulai merasa nyaman, sudah menyesuaikan diri ya dengan keadaan kehamilannya, sehingga kenaikan berat badan biasanya mulai terjadi di trimester kedua, dan di trimester ketiga itu penambahan berat badan biasanya lebih meningkat lagi ya Dok ya. Betul. Nah, itu kita nilai apakah sudah cukupkah untuk kenaikan berat badannya atau kurang. Nanti ada ahli gizi yang akan membantu untuk konseling status gizi pada ibu hamil.
Ya. Ya, dan mungkin saya menambahkan juga ya dok ya, tadi sudah disampaikan untuk penyakit yang menular seperti HIV ya, itu pada saat calon pengantin pun itu kita akan periksa sesuai indikasi mungkin ya dok ya, sesuai keluhan. Tetapi pada saat kehamilan, walaupun seorang ibu hamil tidak ada keluhan, itu wajib diperiksa. Karena mungkin di fase awal tanpa keluhan ya dok ya, gitu. Kemudian untuk di Puskesmas Soreang, kasus ibu hamil dengan HBsAg positif yang mengalami gangguan fungsi hati ya dok ya, itu ada peningkatan Bu. Jadi di tahun 2020 ini sampai bulan September sudah ada 16 ibu hamil dengan HBsAg positif. Itu kalau kita lihat sepintas nggak ada keluhan ya. Sehingga setelah kita ketahui bahwa berarti kita akan merencanakan nih ibu tersebut harus melahirkan di mana dan tindakan untuk bayinya seperti apa. Itu ada perencanaannya Bu. Jadi kalau misalnya bayi yang lahir dari ibu hamil yang normal, HBsAg-nya non reaktif, itu perawatan bayi baru lahir seperti rutin ya. Tapi kalau ibu hamilnya dengan hasil laboratorium HBsAg positif, kita akan siapkan vaksin untuk bayi tersebut, dan itu didapatkan secara gratis oleh keluarga dengan menyertakan syarat-syarat ya, seperti fotokopi KTP, KK ya, buku hamilnya dicek, disertakan, fotokopi, kemudian hasil labnya juga disertakan. Kita akan ajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung supaya vaksin HBIG-nya ya dok ya diberikan, dititipkan ke puskesmas, sehingga pada saat ibu hamil tersebut melahirkan, rumah sakit akan kontak dengan kita untuk sediaan vaksinnya. Jadi tidak ada lagi keterlambatan memberikan vaksin ya dok ya. Baiknya kan di 12 jam pertama itu harus sudah diberikan kepada bayi. Nah itu mungkin salah satu manfaat dari pelayanan ASC terpadu. Kemudian apabila ibu hamil dengan masalah gizi, itu juga akan diberikan tata laksana kasus KIE dan tindak lanjut masalah gizi. Tadi sudah disampaikan kalau ibu hamil ternyata anemia atau menderita kekurangan kalori energi kronis dengan penilaian lingkar lengan atas ya, pengukuran lingkar lengan atas bila kurang dari 23,5. Kemudian ibu hamil beresiko pun nanti akan dilakukan tata laksana kasus ibu hamil berisikonya. Kemudian ibu hamil dengan penyakit tidak menular, itu seperti ibu hamil dengan penyakit kulit, itu juga banyak terjadi pada ibu hamil. Itu juga sama akan dilaksanakan tata laksana dan tindak lanjut ibu hamil dengan penyakit tidak menular. Nah ini untuk ibu hamil dengan penyakit menular yang menderita penyakit gangguan fungsi hati, HIV, atau malah sipilis untuk infeksi menular seksual, itu juga ada temuan kasusnya. Itu akan dilaksanakan tata laksana kasus dan tindak lanjut bumil dengan penyakit menular, tentu saja dengan sistem rujukan juga ya, karena tidak bisa ditangani di puskesmas. Kemudian ibu hamil dengan gangguan jiwa, ada masalah psikologis ya yang dialami oleh ibu hamil, itu pun sama, kita akan berikan tata laksana kasus, karena di puskesmas juga ada program kesehatan jiwa yang dikelola oleh seorang tenaga kesehatan. Nah itu tentu saja tujuannya untuk supaya persalinannya aman, bersih, dan perawatan BBL-nya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian apa saja sih yang diperiksanya selain tadi cek lab? Tentu saja pemeriksaan umum bisa dilaksanakan di bidan praktek mandiri atau di klinik swasta. Tapi perlu diketahui bahwa untuk pemeriksaan kehamilan berkualitas ini kita kenal dengan 10T dok. 10T jadi ada timbang berat badan, ada ukur lingkar lengan atas ya atau lila, kemudian ada ukur tekanan darah, T keempatnya ukur tinggi fundus uteri, itu untuk tinggi rahim ya, itu bisa menentukan besarnya janin, letak, posisi ya pada ibu hamil. Kemudian T kelimanya hitung denyut jantung janin, itu untuk mengetahui kesejahteraan janin.
Kemudian T ke-6-nya ada tentukan presentasi janin ya. Biasanya di usia kehamilan trimester kedua, ketiga itu sudah kita bisa tentukan. Kemudian T ke-9-nya ada pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Yang rutin mungkin itu pemeriksaan kadar darah ya. Tapi yang khususnya yang tadi untuk pemeriksaan penyakit-penyakit tidak menular. Kemudian yang ke-10-nya bila mana ditemukan kasus, pastinya kita akan melaksanakan tata laksana atau penanganan kasus. Itu yang disebut dengan pemeriksaan ibu hamil berkualitas dengan 10 T. Kadang-kadang kan ibu hamil itu biasanya mengeluhkan mengenai maaf ya, ini mungkin ada keluhan di vagina seperti itu kan, biasanya suka ada yang keluar cairan atau keputihan atau apalah. Apakah itu nanti akan mengganggu janin yang ada di dalam kandungan? Tergantung dari mungkin kelainan vaginanya itu, misalnya keputihan ya. Tergantung keluhan pada ibu hamilnya seperti apa. Karena kan untuk keputihan itu penyebabnya banyak, bisa karena jamur, bisa karena infeksi bakteri, bisa juga karena trichomoniasis, itu beda-beda tergantung. Jadi kalau misalnya jamur, misalnya keluhannya gatal sekali, kemudian keputihannya itu seperti keju atau tahu basi seperti itu, kemudian bisa juga baunya seperti apa, amis kah atau berbau busuk kah, kemudian warnanya seperti apa, misalnya warnanya itu kehijauan, kuning atau misalnya putih, itu penyebabnya beda-beda. Jadi tergantung dari penyebabnya itu apa, maka akan ditata laksananya seperti apa. Nah, bisa jadi memang mengganggu dari janinnya, karena kan salurannya sama ya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata infeksinya itu tidak ditindaklanjuti, khawatirnya akan bakterinya atau yang lainnya itu masuk ke bagian rahim seperti itu. Ya. Ini banyak yang ditanyakan juga oleh para pendengar kita, katanya ini selama masa kehamilan seorang ibu hamil bisa nggak, amankah untuk berhubungan seksual bersama dengan suaminya? Iya. Untuk berhubungan seksual pada masa kehamilan sebenarnya aman dilakukan bila tidak terjadi tanda bahaya. Misalnya nih, pada trimester pertama ketika melakukan hubungan seksual, kemudian seorang ibu hamilnya sendiri merasakan kontraksi, mungkin itu off dulu ya Dok ya, dihentikan dulu 2-3 hari gitu ya, nanti dicoba lagi. Kalau ternyata masih terjadi kontraksi, mungkin konsultasikan nanti dengan dokter spesialis kebidanan. Bila tidak ada riwayat penyakit, riwayat pendarahan ya, riwayat keguguran, mungkin itu aman dilakukan, tapi harus tetap menjaga kenyamanan dari ibu hamil tersebut. Nah, untuk kasus-kasus tertentu mungkin itu harus konsultasi lebih lanjut ya. Untuk kesimpulan diskusi pada hari ini ya Dok ya, saya sampaikan bahwa pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. Jadi untuk semua ibu hamil, khususnya yang berada di wilayah Puskesmas Soreang, ayo periksa ke puskesmas ya Dok ya. Ada jadwalnya untuk setiap harinya ya. Jadi kita jadwalkan untuk Desa Soreang di hari Selasa. Ibu hamil di wilayah Sekarwangi Panyirapan kita jadwalkan di hari Kamis. Untuk ibu hamil Desa Cincin kita jadwalkan di hari Jumat. Untuk hari Sabtu untuk pemeriksaan ibu hamil wilayah Desa Pamekaran dan Parung Serap.